Put your breath into my life and make me whole. Incredible, beyond measure is your... Shalom saudara semua dimanapun Anda berada, selamat siang. Pada hari ini saya mengambil ibadah jam siang karena ibadah persekutuan doa sekalian di baik di Purwokerto maupun di Surabaya kita melakukan live streaming karena masih mengingat pandemi COVID-19. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai mengikuti masuk dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa dan meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita satu hikmat yang berarti. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu yang indah sepanjang hari ini telah Kau berikan kepada kami. Kau menjaga kami, Kau memberikan semua yang kami perlu. Bapa di dalam surga, ampuni segala kesalahan kami, dan pada hari ini kami mencari wajah-Mu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, taruhlah kami di hati kami beberapa hati untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan sembunyikanlah hamba di belakang kayu salib, urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini, pada siang hari ini menjelang sore, saya ingin membawakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saudara bisa membuka di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tetapi saya akan membacakan yang di ayat 3b ya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih ini jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menggigitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan Tuhan mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang sekarang yang mengaku seorang Kristen, mengaku seorang Kristen, pengikut Kristus, tetapi saat beribadah mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Dan kelanjutan di ayat 10, maka datanglah murid-muridnya yang bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebalkan dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi yang
Dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati itu, orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan lama, tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30, dan selanjutnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kenapa saya mengambil dari Matius 13 di sini dalam firman Tuhan. Saudara sekalian, saya bukan bermaksud menyinggung atau menjadi seseorang. Pada kenyataannya, seseorang yang mengaku seorang Kristen, padahal mereka tidak mengerti apa yang mereka pahami tentang Alkitabnya. Mereka beribadah datang beribadah sebelum orang mereka beribadah. Akan tetapi mereka entah apa yang mereka tentang sekarang tidak mengenai gadget. Alkitab sudah ada di gadget. Dari situ mereka hanya online update status beta, update status Facebook, makan lemak segala macam. Mereka seperti Nabi Yesaya, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Begitu juga sekarang jemaat-jemaat baik di online maupun sebelum COVID, mereka mereka tunggu sebentar karena tanahnya tipis. Begitu mataharinya terbenam, dia akan maju. Dimana di sini dikatakan, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Banyak sekali orang-orang yang begitu datang penindasan, datang penganiayaan, dalam arti kata penganiayaan tentang agama kita ataupun apa, mereka tuh mudah sekali dibujuki untuk pindah agama. Dan pindah agama di sini itulah yang dikatakan, kalau dari saudara seberang ke tempat kita, jadi saudara sekalian, celakalah di dalam kita tidak memiliki iman yang kuat. Nah, yang tipikal yang ketika benih ditaburkan jatuh di semak-semak berduri, di mana yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menggubit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara sekalian, ketika seorang hamba Tuhan memberikan satu kebenaran firman Tuhan dan mereka pertama mungkin dia dalam gereja, mereka mengatakan yes saya bisa, saya yakin, saya imannya mereka begitu keluar dari gereja ada konflik dalam arti kata ada utang, segala muslihat
Dan yang ketiga, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itulah ia berbuat. Saudara sekalian, saya sering mengatakan, yuk kita jangan hanya sebagai orang Kristen yang cuma bertumbuh, tetapi berbuahlah, berbuah-buah yang lebat, sehingga kita bisa merasakan orang lain bisa merasakan buah yang kita berikan, buah yang kita tumbuh. Mereka bisa ikut merasakan, mencicipi, dan itu bisa menjadi damai bagi orang. Nah, Pak, saya masih kurang paham, kayak apa yang seperti jelimet banget itu api katanya. Pada kata ini deh, saya sendiri menabur kebenaran firman, tetapi mereka apa? Mereka tidak mendengar, melihat, tetapi mereka masih ragu-ragu. Apakah dia bisa? Sedangkan saya masih ketika firman Tuhan jatuh di daerah yang beraspal, apa ini bebatuan, iblis itu seperti burung mengambil benih dan pergi. Sehingga banyak orang sekarang, orang Farisi modern di era sekarang, banyak sekali mereka bisa menyaksikan dalam firman, mereka bisa hafal semua, dan luar kemana namun mereka apa? Mereka tidak mendengar. Orang Farisi seperti oh dia Pak, ini kalau menasehati saya kita Pak jangan marah Pak, ada firman itu. Oke, tapi apakah saudara? Saya ingin jangan seperti ini. Saudara berpasti dan itu karena memang Tuhan sendiri, kita jangan banyak ladang sekarang tapi penuai-penuainya maka banyak sekali dapat kita jangan hanya tapi firman Tuhan ngomong ayat tidak membacanya dari di WA, di Messenger, bahkan di Facebook dikatakan Pak, jangan lampau jangan padam amarahmu sebelum matahari terbit. Asal tahu nggak asal usulnya sejarahnya dari firman ini gimana, dari atas. Betul, kalau orang namanya dan kita bisa, tapi kalau main asal amal sombong, celakanya mulai cinta oleh yang mau. Dan lebih baik jangan mengasal melalui ayat. Kita harus benar-benar berhikmat. Saudara kasih pada hari ini, saya ingin kepada saudara-saudara, yuk jadi batu sandungan, jangan jadi batu sandungan. Kita jadi batu. Kenapa saya membuat grup berbuah dan menjadi dakwah bagi kita harus berbuah. Firman Tuhan kalau kita hanya berbuah tebal dalam api. Apa saudara mau seperti itu? Kita hanya mau, dan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak mau
seorang hamba Tuhan tanggung jawabnya besar, bukan kepada siapa, bukan kepada organisasi, tetapi kepada Tuhan. Sudah sejauh mana engkau melayani hamba-hambamu dalam pengalaman, dan nanti jemaat-jemaat juga disidangkan oleh Tuhan, dikatakan, sudahkah kamu melakukan kehendak Bapa di surga? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan sangat sedih sekali nanti. Bagaimana kalau kita tidak melakukan? Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Dan semalam di satu kesaksian, saya mendapatkan message, saya telepon itu orang, ternyata sangat friksi, sangat diam. Dia mengaku cowoknya itu usia 50-an. Dia mengaku seorang penginjil. Ya, katanya dia mengaku seorang pendeta, tapi bukan pendeta penginjil. Ya, bukan gembala. Menikah sama orang, tetapi sekarang dia punya anak dan istri belum berjalan. Dan celakanya lagi, mereka berbohong kepada satu gereja. Gimana gereja itu memberkati mereka? Dan dimana mereka melakukan persidangan juga. Dan semalam saya hadirkan dan saya langsung, saya tunggu suami kamu untuk telepon saya. Ternyata tidak telepon. Dan maaf, itu pun berteman dengan saya akan blok. Saya minta dan saya minta nomor HP seorang pendeta yang memberkati mereka punya anak dan istri. Dan di situ saya tunggu sampai jam 12 malam dan tidak berani. Saya mengatakan, saya tidak bisa membela dan kamu seorang tahu kebenaran hal bersinar. Dan kedua, ada seorang pekerja cewek. Maaf kalau saudara itu merasakan saya. Dan disinilah saudara melakukan pelayanan, tetapi saudara tidak sudah melakukan tanda seks bebas. Dan udah tahu benar sudah melakukan. Maka dari itu sanggup memulihkanku. sama-sama tiada yang suka cowok dan cewek, terutama cewek, jaga kesetiaan, jaga kesucian. Suci dalam apa? Suci dalam firman dan kepada Tuhan. Jaga keputusan. Karena disinilah Tuhan menuntut kita semua. Kita harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menusuk ke saudara juga menusuk ke saya. Saudara harus benar-benar bertobat. Dan untuk saudara-saudara yang punya wah kayaknya ini firman bukan buat saya banget, kata siapa? Untuk saudara yang mengalami permasalahan, ya baik itu anaknya nakal, baik anaknya sedang sakit, saudara harus punya iman. Untuk yang orang tua punya anaknya nakal, introspeksi diri. Jangan mengatakan sumpah seramang yang keluar dari mulut. Anak saya nakal, anak saya pembohong, begini. Sebelum menjadi pembohong, nakal, saudara koreksi. Saya nggak marahin anaknya, tapi marahin orang tuanya. Kenapa pertama keluar mulut, anak saya bodoh, anak saya nakal? Itu kutuk, bukan berkat. Tetapi saudara introspeksi, oh iya, saya sudah melukai hati anak saya. Dari sinilah saudara harus introspeksi, koreksi. Kemarin semalam saya nelpon dengan orang itu, isi orang itu. Saya mengatakan, dia mengatakan, oh anak saya nakal. Mulai lagi.
Saya selalu mendengar, enggak boleh mengucapkan seperti itu. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Harus kita rawat, harus kita kasihi. Maka dari situlah kita akan merasakan harta yang terindah apa? Keluarga dan itulah surga kita. Kalau bukan pulang rusak. Nah, selanjutnya untuk orang yang memiliki sakit penyakit atau anaknya sakit, saudara tadi bisa baca di Matius. Saya akan baca. Lihat dulu Matius 13. Matius 9 ayat 20. Di sini tentang apa? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan lanjutannya di ayat Matius 9 ayat ke 29. Lalu Yesus menjamah mata orang buta sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Sekalian, kalau kita tidak punya iman, iman tanpa perbuatan adalah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun dengan iman, asal aku menjamah jubahnya aja, aku akan sembuh. Dan orang buta itu setelah dijamah matanya, dia ingin bisa melihat. Yesus mengatakan, jadilah sesuai iman. Untuk seorang ayah yang memiliki anaknya sedang sakit, masuk di NICU di Papua, imanmu harus kuat. Teguh, pegang teguh firman Tuhan. Kalau kesembuhan mujizat itu masih ada. Jika tidak, dan fakta berkata lain, saudara seperti ayah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dari situ kita harus memahami kebenaran firman Tuhan itu indah. Ada makna di balik firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Alkitab. Maka dari itu saudara, usahakan saudara setiap saya promosi, saya mau live streaming online, hanya sebagian kecil orang yang menyaksikan dan sebagian kecil orang yang lain. Saya juga bukan masa kecewa ya. Minta pertemanan, tetapi apa? Motivasinya apa di ujung itu? Gak jelas. Saya sendiri juga kadang bingung. Pak, tolong doakan saya. Pak, tolong doakan saya. Saya katakan, yang mau didoakan apa? Pokok doanya gak jelas. Saya lagi sakit Pak, sakit meriang, nalpot penita. Ya minum obat lah, berdoa minum obat. Melalui obat itu Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan. Bukan langsung didoakan pendeta langsung sembuh, enggak. Itu harus koreksi diri, harus sadar, gitu loh. Bukannya langsung sekiranya, jangan konyol, jangan konsol deh. Saudara perlu tahu, gereja dan pendeta tidak bisa menjamin saudara masuk dalam surga. Saudara dan saya tidak bisa masuk dalam surga. Itu tidak menjamin. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan
kita harus benar-benar bertobat. Pertobatan yang Tuhan inginkan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Selama masih ada waktu, ayo kita bertobat. Loh Pak, sekali selamat tetap selamat, gak bisa. Karena anugerah keselamatan itu akan hilang. Contohnya seperti John. Saya berharap Jorge bisa benar-benar bertobat. Kalau menyaksikan ini, Jorge benar-benar bertobat. Meskipun dulu saya melayani di lapas Nusa Kambangan. Saudara sekalian, seseorang tidak bisa menjamin, ya, tidak menjamin seseorang bisa sesuai dengan kebenaran Tuhan kalau saudara tidak melalui ini. Sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman yang nonton Facebook saya, yang berteman dengan Facebook saya, minta didoakan. Oke, saya doakan, tetapi pokok doanya apa? Saya harus jelas. Kalau nggak jelas percuma. Dan itu pasti saya akan eliminasi satu persatu. Bukan saya butuh jempol, bukan saya butuh like atau apa, tetapi saya membutuhkan. Saya ingin membimbing domba-domba ini untuk ke arah yang benar, ke tujuan yang benar. Mungkin saudara mengatakan, apa Yosef kok banyak keras seperti Pak Albertus, kejam nih, begini nih, suka emosional. Bukan, saya tidak mau hanya khotbah menyenangkan daging umat-umat Tuhan, bukan hanya ingin didengar di telinga jemaat-jemaat yang enak-enak saja, enggak, tetapi saya ingin semua. Saya meneburkan benih jatuh ke tanah yang subur. Saudara bertumbuh juga berbuah. Buahnya itu bisa dirasakan orang lain, sehingga kita menjadi dampak. Nah, selama ini kita sudah belum seperti itu. Kita sudah menjadi dampak belum bagi banyak orang? Kalau belum, coba. Jangan coba, tapi lakukan. Kalau dengan kemampuan kekuatan sendiri itu nggak bisa. Kita selalu apa? Saya katakan apa? Andalkan Kristus. Kalau pertobatan hanya pertobatan, tidak dilakukan dibarengi dengan iman, kelakuan kita nggak bisa. Karena saya pernah mengatakan, kelakuan tidak bisa dibenarkan oleh iman. Tidak dibenarkan oleh iman. Ketika saudara melakukan kelakuan yang baik, ketika saudara memiliki iman yang baik, maka itu semua akan sinkron, selaras jalan, dan akan hasilnya luar biasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada siang hari ini, sebetulnya temanya sepele, ya seperti saya kemarin katakan, kecil tapi bermanfaat. Ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka semua biji sesawi begitu kecil kan, begitu tumbuhannya rindang, banyak burung-burung berhinggap di pohon tersebut. Dan ketika itu, saudara tahu, ragi untuk menghamilkan roti kan. Nah, ketika ragi menghamilkan roti, itu kecil tapi sangat bermanfaat, dahsyat untuk yang lain, bermanfaat. Nah, sama gereja dianggap orang lain itu sebagai bagian yang kecil, tetapi dampaknya luar biasa. Sekarang saudara bisa, tetapi saudara jangan tertipu dengan gereja-gereja sekarang. Tertipu bagaimana? Ada aliran kemakmuran. Banyak yang mengatakan, ikut Yesus, kamu pasti akan kaya. Ya? Kalau kamu punya ruko, kamu punya harta, 2/3 kasih gereja, kamu akan diberkati. Bohong. Ikut Kristus. Ya, ikut Kristus, itu pikul salib, sangkal diri, menderita bersama-sama dengan Kristus. Kekayaan kita bukan di dunia yang ngap, kekayaan kita ada di surga. Kalau itu terus pandang sama Yesus, jangan pandang hamba Tuhan, pandang firman dan salib Kristus. Di situ saudara. Dan saya ingin kita semua sama-sama
Tidak hanya bertumbuh aja, tetapi yuk kita berbuah. Lepas buahnya harus kayak seperti semangka, seperti melon, bukan. Anda tahu cherry rasanya manisnya luar biasa. Coba, ayo saudara sikap. Dan saudara sekalian, saya juga mohon dukungan. Hari Senin saya akan pindah ke kota. Sekarang saya masih posisi di desa, dan di sini di tempat orang tua angkat saya. Di mana gereja PKI ini, di sini saya menggunakan untuk kelas ini sementara. Dan saudara sekalian, saya tetap on air, tetap on fire untuk saudara semua. Saya tidak mementingkan diri saya sendiri, tetapi untuk semua. Untuk teman-teman, ayo yang sudah saya bukan hanya sekedar kasih semangat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu selanjutnya adalah tugas Roh Kudus. Saya sudah melakukan bagian saya dan itu Roh Kudus tidak lain. Bagaimana kalau Anda tidak mau bertobat, tidak mau bertobat? Firman Tuhan dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun apa? Dia yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai ketika waktunya Tuhan datang, Tuhan tidak mengenal kita. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua membuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Jangan saudara mentang-mentang tidak dua gelarnya MPK, tetapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki pemikiran sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini, kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan yang selaras dan singkat, saudara pasti enak. Berjalan di atas ketetapan firman Tuhan emang. Karena itu harus ada kerendahan hati terhadap kehendak Tuhan. Kedua terhadap pemimpin, yaitu gembala, dan juga ketika bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan itu akan beres kalau tidak hubungan sesama manusia ini beres. Hubungan sesama manusia harus beres, maka hubungan kita dengan Tuhan akan beres. Saudara terkasih, saya tidak mau berbicara panjang kali lebar kali tinggi ketemu luas, saya nggak mau. Tetapi kali ini saya penekanan saya sudah cukup sekali. Saudara, ayo berbuah dan menjadi damai bagi banyak orang. Bagi banyak orang gimana Pak? Gak usah bagi banyak orang. Bagi keluarga kamu, bagi suami kamu, bagi istri kamu, bagi anak-anak kamu. Sudah belum? Itu sudah menjadi dampak belum? Mungkin untuk banyak orang kita bisa pakai topeng seperti lagu Peter Pan. Pakai topeng. Coba kita terlebih dahulu dari Yerusalem keluarga Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belum? Jangan maunya dilayani. Firman Tuhan dikatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Sama seperti kita saling melayani. Bapak itu kan dia lebih muda, saya lebih tua. Nggak bisa. Saudara harus bisa ngasih contoh. Contoh yang konkret. Kalau saudara melakukan contoh yang konkret, kalau saudara bisa melakukan kehendak Bapa di surga dengan contoh yang konkret, saudara bisa lakukan. Tiada yang terlalu suka bagimu. Pelayanan bukan melihat ketika Kau saudara sanggup tidak lakukan segala perkara. baik itu hamba Tuhan, saya hamba Ku Tuhan, itu yakin bukan siapa-siapa. pertolonganmu Saya hanya seperti apa? sanggup Seperti tulis. memulihkanku. Kalau orang ngomong itu seperti keset, Tiada yang suka tahu ya keset ya, keset yang di depan pintu Yesus. belakang itu buat keset. Di situ, kalau saudara tahu, maka dari itu, ayo meski tiada kita berkumpul bersama-sama dasar dan mengajarkan Tuhan menjadi damai. Dan kita dimenangkan oleh Tuhan dalam kebenaran. percaya. Bukan setiap orang yang kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan dikenal pendeta, evangelis ataupun apa. Tetapi kita sendiri adalah hamba Tuhan.
sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin Dan itu kan bergantung pertolonganmu manusia. Kenapa dipasang? sanggup Karena memulihkan kan iri kan. tiada Coba saudara yang bisa bayangkan kalau kerbau tidak dipasang bagimu Yesus. satu lari ke sana, satu lari ke sini. Bisa. Sama saja. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Bahkan kita Sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu saudara Yesus. bisa ikut komentar. Ku yakin pertolonganmu Nanti kalau masih ada waktu di live streaming saya akan membalas, tiada yang ataupun nanti di selesai live streaming saya juga akan membalas. Dan recordingnya di YouTube nanti saya akan sharekan grup WA dan grup Facebook, saya akan bagikan juga. Atau saudara yang terlambat untuk menyaksikan, saudara bisa putar kembali dan tonton kembali siaran live streaming kami, dan nanti saudara bisa merenungkan. Yuk, sekali lagi kita jangan seperti orang-orang bebal ya. Kita melihat-lihat, kita mendengar-mendengar, tetapi kita tidak melakukan dan tidak memahami, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan saudara, ketika saudara ikut live channel, ketika saudara bergereja di gereja, saudara jangan melihat siapa pendetanya yang khotbah, enak atau enggak, ngelucu atau enggak, ngantukin atau enggak. Saudara jangan lihat itu ya. Tetapi siapa? Pandang Kristus dan firman Tuhan. Maka disitulah saudara akan dimenangkan bersama Kristus. Dan saya kasih masukan satu lagi. Tolong untuk teman-teman yang berteman dengan saya di Facebook, sekali lagi jangan messenger doa berantai ataupun yang berantai itu disebarkan lagi. Saya nggak mau ya. Saya udah cukup katakan di sini. Saya tidak akan mengirimkan doa berantai karena apa? Takutnya sesat. Iblis itu menggunakan cara itu supaya apa? Kita sesat. Katanya kalau kita mengirim 5 grup, kirim ke 25 teman kita akan diberkati. Mana? Gak ada tuh. Dalam firman Tuhan gak ada tuh. Suruh doa berantai pesan seperti itu, gak ada tuh. Maka itu saudara jangan sesat. Ya, saudara jangan terlalu mau dibodohi orang. Ya, kalau saudara benar-benar, sekali lagi saya tantang, kalau saudara benar-benar yang fasih dalam Alkitabiah, saudara masih mengirimkan doa berantai, berarti saudara sama saja sesat. Dan saudara hendaklah bertobat dengan sungguh-sungguh, come back to basic, yaitu kepada Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat. Di dalam kolong langit ini nggak ada jalan keselamatan, hanya melalui Dia. Saudara, saya sarankan lebih banyak membaca Alkitab, mulai dari Perjanjian Baru, dari Yohanes, Wahyu, Matius, Markus, Lukas. Ini saudara akan memahami. Saudara mungkin baca buku novel, baca koran sangat mudah. Kenapa baca firman Tuhan itu susah? Ayo kita sama-sama mulai bangkit dan mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau firman ini benar-benar menusuk hati kamu, segera bertobat. Karena Roh Kudus sedang menjamah diri. Saudara sekalian, kita tutup Alkitab kita. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya akan mendoakan saudara-saudara yang memiliki segala sakit penyakit, persoalan, dan yang putus pengharapan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Kau sampaikan melalui kami. Bapa, biarlah Tuhan terus bertumbuh di hati kami, dan kami tidak hanya bertumbuh saja Tuhan, tapi kami boleh menghasilkan buah dan menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan.
Yesus ampuni segala kesalahan kami semua Tuhan. Baik teman-teman kami dimanapun berada yang menyaksikan channel ini Bapa di dalam surga, kami juga memohon padamu, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, untuk anak-anakmu yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit apapun Tuhan, masuk angin, asam urat, jantung atau migrain ataupun apapun Tuhan, tumor sekalipun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dokter sudah memvonis tidak ada lagi kesempatan, ini waktu hidup hanya cuma sekian hari Tuhan. Kami percaya di atas tabir hanya Engkau Yesus, dokter di atas dokter adalah Engkau Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi saat ini, pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit telah disembuhkan. Dan juga bagi mereka yang putus pengharapan, Engkau berikan harapan yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang memiliki persoalan, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga rumah tangganya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau yang campur tangan dalam masalah itu Tuhan. Engkau angkat semua permasalahan itu Tuhan, dan Engkau akan gantikan dengan damai sejahtera, dan Engkau akan memberikan jalan keluar solusi buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang telah Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan kudus dengan para malaikat yang kudus, beserta para roh yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, bersama anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, jika sharing firman hari ini berarti dan sangat bermanfaat, saya minta bagikan kepada saudara yang lain, dan juga ajak saudara yang lain untuk menonton kembali. Terima kasih. Kita ketemu besok jam 10 pagi dan jam 6 sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.